أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Alhamdulillah, azakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hilyah Talibul Ilm. Kita masih pada poin pertama, al-ilmu ibadah. Ilmu ialah ibadah. Dan menyelesaikan penyebutan syarat yang pertama dari ibadah, yaitu keikhlasan. Sekarang masuk pada syarat yang kedua, yaitu al-mutaba'ah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, tani yang kedua. Yang kedua dari syarat ibadah. Al-khasratul jami'ah di khairai dunia wal akhirah. Sebuah perangai yang mengumpulkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yaitu mahabbatullah ta'ala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa tahqiquha, dan realisasinya, perwujudannya, kita mahfudul dengan memurnikan mutaba'ah wa qafwil athar lil ma'sum, dan mengikuti jejak langkah al-ma'sum, yakni ar-rasul alaihi salatu wassalam. Barakallah. Ada wabah dalam ucapan yang sangat jelas dari beliau rahimahullah. Yang kedua yang harus ada pada seorang talibul ilmi, dia harus memiliki sifat al-mutaba'ah. Mutaba'ah ini barakallahu fikum akan mewujudkan yang namanya kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi al-mutaba'ah barakallahu fikum fi jami'il umur, dalam semua perkara, dalam semua urusan-urusan kita, ad-din dunia. Urusan agama harus mutaba'ah Rasul, urusan dunia harus mutaba'ah Rasul. Terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, harus mutaba'ah Rasul. Begitu pula barakallahu fikum dalam masalah ta'lim wa ta'allum, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, juga harus punya prinsip mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu. Ini fondasi kedua setelah keikhlasan. Sehingga seorang talibul ilmi di samping menanamkan keikhlasan dalam niatnya, dia juga harus berupaya menempuh dan mencontoh Rasulullah SAW dalam semua kehidupan dia. Barakallah. Kalau ikhlas terkait dengan masalah hati, masalah tauhid. Kalau mutaba'ah terkait dengan masalah lahiriah, masalah zahir. Sehingga batinnya lillah karena Allah tabaraka wa taala, zahirnya fillah ay fi sabilillah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga baik zahiran wa batinan. Qala Syekh rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Katakan wahai Nabi SAW,
Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, hadhil ayah barakallahu fikum dikenal di kalangan para mufassirin dengan sebutan ayatul mihnah. Disebut dengan istilah ayatul mihnah. Ayat ujian. Maksudnya barakallahu fikum, ujian bagi siapa saja yang menyatakan kecintaan kepada Allah dan Rasul, yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya ialah al-ittiba, dilihat dari sisi ittiba'nya, mutaba'ahnya. Kalau dia mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusannya, maka dia shadiqun fi da'wah, benar pengakuannya. Tapi kalau tidak, dikatakan kadzibun fi da'wah, dusta pengakuannya. Namanya ayatul mihnah. Di sini barakallahu fikum, ayat ini sangat zahir, sangat tegas sekali menunjukkan untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, harus dengan al-mutaba'ah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Wa rawadhu insyaallah. Wa qala rahimahullah, wa bil jumlah, dan ringkasnya, globalnya, fahada aslu hadhil hilyah. Maka poin pertama ini, kata-kata hadza kembali pada poin pertama. Poin pertama ini yaitu al-ilmu ibadah, ilmu ini ibadah, dan harus memiliki dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Dikatakan sebagai aslu hadhil hilyah, fondasi, dasar, asas hilyah ini. Maknanya barakallahu fik, semua yang akan dibahas nanti setelahnya sampai akhir kitab, itu semua dibangun di atas prinsip yang satu, ikhlas dan mutaba'ah. Wa yaqa'ani minha mawqi'at taji min al-hullah. Wa yaqa'ani, dan kedua-duanya, bamirhuma, kembali kepada al-ikhlas wal mutaba'ah. Kedua perkara ini, ikhlas dan mutaba'ah, menempati darinya bamirha, kembali kepada al-hilyah, pada al-hilyah. Dua perkara ini, ikhlas dan mutaba'ah, pada pembahasan hilyah, hiasan pencari ilmu ini, menempati mauqi'at taj, tempatnya mahkota minallah, dari perhiasan yang ada. Jadi kalau buahnya, perhiasannya semuanya bagus-bagus, yang menjadi mahkotanya ialah al-ikhlas wal mutaba'ah. Maka harus ada ya, dua-duanya. Itu mengatakan saya ayyuhatullah, maka wahai para pencari ilmu, ha antum haula, antum sekarang ini, tarabba'tum lidars, kalian bersila untuk belajar. Tarabbu' duduk sila. Nah, sama saja bersila. Ini duduknya tulabul ilm kalau pasal. Kalau selanjur ada tidak ada. Nah, kalian sekarang ini bersila untuk belajar. Wa ta'allaqtum bi anfasil in, dan kalian bergelantungan dengan gantungan yang paling berharga, anfas, yang paling berharga, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Kamu sekarang ini sedang bersila untuk belajar. Kamu sedang berada dalam halaqah ilmu, upaya mencari ilmu. yakni kamu sekarang sedang ibadah ya. Ausikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala. Maka saya wasiatkan kepada kalian dan pada diri saya pribadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah. Ketika asyir dan menyendiri, wal alaniyah ketika bersama dengan dia yang lain. Fahiyal uddah,
maka ketakwaan itulah yang udah persiapan kita, bekal kita. Wahia mahdatul fadail. Takwa itu merupakan tempat turunnya semua keutamaan. Al-fadail yang namanya fadilah, keutamaan, mahdabnya tempat turunnya pada takwa ini. Maknanya kalau kamu takwa kepada Allah dan haqqa tuqatih, dengan sebenar dan takwa kepadanya, maka semua fadilah akan kamu raih. Wa mutanazzalul mahamid. Mutanazzal tempat turun. Maknanya sama dengan mahdab. Al-mahamid segala macam pujian dan sanjungan. Juga sama maknanya. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala asirul alaniyah, hamid jami'ul mahamid, semua sanjungan, semua pujian akan turun pada kamu. Wahia mab'atul quwwah. Takwa ini merupakan pembangkit kekuatan, motivator yang memotivasi kita untuk selalu kuat. Wa mi'rajus sumu, dan mi'raj tangga untuk mencapai puncak ketinggian. Warabitul watiq al-qulubi 'anil idan, dan pengikat yang sangat kuat atas hati ini, yang mengikat dengan kuat pada hati dari fitnah-fitnah yang ada. Salah tufarritu, maka kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan pula Anda tafrid, kurang dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fik keutamaan takwa. Dikatakan al-uddah, mahdatul fadail, mutazalul mahamid, tab'atul qul, rajul sumu, rabbul wasiyah ila akhirih. Ini semua merupakan fadail, keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang talibul ilmi harus menghiasi dirinya dengan takwa Allah. Imtithalul awamir, dan melaksanakan perintah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan yang ada, biikhlasin wa mutaba'ah, dengan keikhlasan dan mutaba'atul Rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini semuanya akan kamu raih. Semua keutamaan kamu dapatkan, semua mahamid kamu peroleh. Al-quwwah wa ila akhir. Semua akan kamu dapatkan barakallahu fiik dengan yang satu. Begitu yang poin yang terakhir yang disebutkan sama beliau, ar-rabitul watiq al-qulubi 'anil fitan. Yang namanya takwa itu merupakan pengikat yang sangat kuat, mengikat hati dari berbagai macam fitnah yang ada. Wala kalam sahih. Karena disebutkan dalam asar barakallahu fiik dari Talaq bin Habib. Talaq bin Habib rahimahullah tadi pada waktu terjadinya fitnah pemberontakan Ibnu Ash'ab. Gambaran singkatnya barakallahu fikum, kondisi yang mencekam, sangat penting. Sudah terjadi yang namanya pertumpahan darah, perang. Ketika itu banyak orang-orang yang datang kepada Talaq bin Habib, datang kepada Talaq bin Habib, menanyakan tentang bagaimana makhraj, jalan keluar dari fitnah satu ini. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah ini. Maka beliau rahimahullah menyatakan idfa'uha bittaqwa. Idfa'uha bittaqwa. Tolak itu kita dengan takwa. Wa fil lafdhin disebutkan dalam lafaz yang lain abti'uha bittaqwa. Padamkan fitnah dengan takwa. Padamkan fitnah dengan takwa. Kemudian dikatakan sama mereka, "Wa taqwa, apa takwa yang kamu maukan sekarang ini?" oleh Talaq bin Habib. Maka beliau menjawab, yang namanya takwa ialah anta'mala bi ta'atillah, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Wa antatruka ma'siyatullah, wa antatruka ma'siyatullah makhafata iqabillah
makhafata iqabillah ala nurin minallah. Ini takwa ya. Dia mengatakan yang namanya takwa barakallahu fiik ialah anta'malanah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, dengan cahaya petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta taruka maksiatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, makhafata iqabillah, karena khawatir mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid barakallahu fiik yang diinginkan dari riwayat tadi Karam bin Asy'arullah ialah bahwa yang takwa Allah dengan makna yang dibawakan tadi itu bisa memadamkan lagi fitnah, bisa menolak yang namanya fitnah, dan bisa menyelamatkan semua pihak dari fitnah. Ar-rabatul wathir, mengikat kuat, mengikat hati, jangan sampai terjatuh dalam api fitnah. Fala tufarriqu. Intah. Ini poin kedua dari dua syarat yang ada. Ini sebagai prinsip dasar hilyah talibul ilmi. Maka seorang talibul ilmi, apalagi seorang talib sunni, talibul salafi, harus ada dua hal. Ikhlasannya ada mutabah. Ini kunci ya kawan. Antum ke depan nanti ilmunya manfaat ataukah tidak tergantung prinsip ini. Tamam? Ketika nanti antum sudah memiliki ilmu yang banyak, tamam, menguasai berbagai macam ilmu yang ada, atau mulai ajarkan kepada orang lain, kamu sampaikan kepada muslimin secara umum, berhasil tidaknya dakwah kamu tergantung prinsip ini. Barakah di kamu tergantung prinsip ini. Tamam? Al-ikhlas berusaha. Kalau hilang ini dua prinsip, masih manfaat. Tidak ada manfaat ilmu. Wala barakah fi dakwah, dan tidak akan ada barakahnya dakwah. Ilmu ada, tapi karena ulashi, seakan-akan tidak punya apa-apa ya. Kayak orang awam. Allahul musta'an. Ini harus diperhatikan baik. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yakni adab kedua dari adab talibul ilmi fi nafsih. Adab kedua dari adabnya seorang talibul ilmi tentang dirinya sendiri. Jadi yang pertama tadi ya, dia harus menanamkan dalam hatinya ilmu ini adalah ibadah. Kamu sedang beribadah, maka ketika kamu beribadah dalam bentuk ilmu ini, ikhwan, harus ada dua syarat. Harus ikhlas, mutaba'ah. Ini kunci. Al-amru tsani. Yang kedua, barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala, kun ala jaddatis salafis salih. Kun, jadilah kamu ala jaddatis salafis salih, di atas jalan salafis salih. Jaddah at-tariq, sabil. Paham? Jadilah kamu seseorang yang di atas jalannya salafus salih. Qala rahimahullahu ta'ala, kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah kamu seorang salafi yang di atas jalan mereka. Hai, jaddah ya kawan, tariqis salafis salih, yaitu jalannya salafus salih, minas sahabah radhiyallahu anhum, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, faman ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka, mimman qafa atharahum, dari kalangan orang-orang yang menelusuri jejak langkah mereka, fi jami'i abwabiddin, dalam semua pintu-pintu agama, minat tauhid,
dalam perkara tauhid, wal ibadat, perkara ibadat, wa nahwiha dan yang semisalnya. Baik, ini poin yang kedua. Tamam, diminta seorang talibul ilmi di atas tariqahnya salafun salih. As-salaf barakallahu fiik. Ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama min haitsu zaman. Min haitsu zaman. Dilihat dari sisi masa waktu. Maka salaf dalam pengertian semacam ini barakallahu fikum ialah al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. 3 generasi yang utama. Al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. 3 generasi yang utama pada umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, wa asba'in tabi'in. Dan ini Muhammad beliau. Beliau mengatakan kun salafiyan al-jaddah, jadilah kamu seseorang salafi di atas pada salafun salih, yaitu para sahabat dan orang-orang yang telah mereka. Al-ma'na tsani, makna yang kedua barakallahu fikum, makna salaf min haitsul manhaj. Makna salaf dari sisi manhaj. Makna salaf min haitsul manhaj. Salam dari pengertian ini barakallahu fikum, yang dimaukan dengan salaf dan orang yang menisbahkan kepada diri dikatakan salafi ialah kullu man tamassaka bil kitabi was sunnah, kullu man tamassaka bil kitabi was sunnah wa ma alaihi salaful ummah. Kullu man tamassaka, setiap orang yang berpegang teguh bil kitabi was sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah, wa ma alaihi salaful ummah, dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Dikatakan pendahulu umat ini, yakni makna yang pertama al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, 3 generasi yang utama. Pahami? Maka dari sini barakallahu fikum, kalimat salaf dengan makna yang pertama yang dimaukan cuma 3 generasi utama umat ini. Paham ya? Sementara yang selain mereka dikatakan sebagai atba'us salaf, para pengikut salaf. Yang disebutkan dengan kalimat faman ba'dahum mimman qata atharahum. Orang-orang yang setelah mereka dari kalangan orang-orang yang menelusuri jejak langkah mereka disebut dengan atba'us salaf, para pengikutnya salaf. Salaf dengan pengertian 3 generasi utama tadi, yang setelah mereka dikatakan 3 atba'us salaf. Paham? Paham ini? Adapun salaf dengan pengertian yang kedua tadi dengan makna manhajnya, setiap orang yang tamassuk bil kitabi was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka meliputi semua orang yang memiliki perangai tadi, baik pada generasi yang terdahulu maupun sekarang sampai yaumul qiyamah. Tamam? Ketika Anda ayyuhal talib, seorang santri, seorang murid, seorang talibul ilmi, kamu di atas tariqahnya salafun salih, yang dulu itu dalam artian di atas al-kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, fa anta salaf wa anta salafi. Paham ya? Barakallahu fiik. Hal muhim jiddan. Kemudian barakallahu fiik, yang perlu difahami di sini bahwasanya yang namanya salaf
tidak semata-mata nama. As-salafu lai mujarrad at-tasmiyah. Yang namanya salaf bukan semata-mata nama. Paham ya? Bukan semata-mata logan. Salaf. Kalau yang salafi. Lah ya. Tetapi yang namanya salaf itu ialah penerapan Islam bikamilih. Tatbiqul Islam bikamilihi, bihadzatirihi. Penerapan Islam secara menyeluruh. Itu salaf. Ingat dengan prinsip Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf itu. Paham ya? Mahum ya ikhwan? Ada. Maka ini sebagai faedah. Kalau ada yang kemudian ta'assub fanatik dengan semata-mata nama salaf, bukan kandungannya, bahasa mazmum, tercela. Paham ya? Tidak ada bedanya antara kata-kata salaf dengan ikhwan muslimin, dengan sururiyin, dengan tablighiyin atau yang lainnya dari kalangan hizbi. Jadi apa? Tidak ada bedanya. Dikarenakan ada semata-mata ta'assub dengan nama salaf, namanya toh, bukan kandungannya. Tetapi kalau seorang yang kemudian sangat kuat militan dalam memegang makna salaf dalam artian kandungan salaf tadi itu, manhajnya Alkitab wa Sunnah, tamam dengan pemahaman para sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa hadza mahmud. Ini yang terpuji. Dan bukan semacam pergerakan, bukan semacam komplotan, bukan semacam apa ya? Tahu ini? Tahu bedanya kan? Ta'assub pada sebuah nama dan kepada kandungan. Saya ketika ya, ada nama Al-Ansar, ada nama Al-Muhajirin. Nama untuk siapa ini? Namanya untuk siapa ini? Nama lain dari siapa ini? Dari para sahabat adalah sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Nama baik atau nama jelek? Kalau saya jelek, nama baik. Nah, ketika ada seseorang di antara mereka yang ta'assub, yang fanatik hanya semata-mata nama Al-Ansar atau nama Al-Muhajirin, mazmum. Juga dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada dua orang pemuda, satunya Muhajiri dari kalangan Muhajirin, yang kedua Ansari dari kalangan Ansar. Nah, ribut, adu mulut sampai meninggi suaranya. Ketika itu ada salah seorang di antara mereka yang memukul pantat temannya dengan pakai pegang pedangnya itu. Marah langsung ya. Sudah marah seperti itu, yang Ansar memanggil Ansar. Ya lal Ansar. Ini namanya uslub istighatsah. Ya. Apa ini? Tuhan. Takdiruhu. Gini. Disebut dengan uslub istighatsah. Lamnya lamul istighatsah. Ya lal ansar. Hai, ya ayyuhal ansar, azituni. Tolong saya. Wahai ansar, tolong saya. Yang kedua yang muhajirin enggak mau kalah. Panggil juga dia, ya lal muhajirin.
Yani maknanya ya ayyuhal muhajirun abiduni, tolong saya wahai muhajirin. Langsung itu kumpul semuanya, yang ansornya backup ansorinya, yang muhajirin backup muhajirinya. Kamu dua pasukan perang ya kan? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan berkokoh-kokoh, menyiap selendangnya sampai tengah-tengah mereka. Dinerai sama dia. Dan tegas mengatakan, abida'wal jahiliyati wa ana burikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah semacam ini kamu ucapkan, padahal aku di tengah-tengah sekarang ini? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan semacam ini busuk baunya. Ya, Rasul langsung mencela ya, namanya mazmum, tercela. Dikatakan sebagai dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Diminta ditinggalkan, muntinah bau. Antum semati sekarang. Ansor, muhajir itu nama yang syar'i. Ya Pak ya? Disebutkan dalam Al-Qur'an ya Pak. Nama yang syar'i. Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam marah semacam ini? Jawabannya dikarenakan mereka tahassubnya itu pada nama. Semata-mata slogan Ansor, slogan Muhajirin. Ada lagu. Angkal ya. Begitu pula barakallahu fikum nama salaf atau salafi atau salafiyah. Kalau kemudian semata-mata slogan saja kamu ta'assubnya pada slogan tadi, nama dari semata ada mazmum. Disebut dengan jamaah salafiyah atau jamaah salafi atau pergerakan salafi atau salafiyah. Walaupun menggunakan nama-nama salafi. Dan ini barakallahu fikum yang dimaukan sama Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang adanya jamaah yang menamakan dirinya salafiyah. Kecam sama beliau. Yang merupakan ada semata-mata ta'assub dengan nama salafiyah, tidak tahu apakah namanya. Ya sama dengan jamaah sufiyah, jamaah tabligh, ini jamaah salafiyah. Nama tahu ya. Sebagai faedah barakallahu fik, fatwa Syekh Mu'min ini ikhwan dicomot oleh hizbiyin tamam untuk menghantam salafiyin. Syekh Mu'min mengatakan jamaah salafiyah. Nah, sama itu. Makanya bedakan antara salaf dengan semata-mata slogan dan salaf dengan pemahaman manhaj utuh tadi. Tadi maka dikaitan bih dari barakallahu fik yang namanya salaf, salafiyah, salafi laisa mujarrad at-tasmiyah. Tidak semata-mata nama. Namun dia merupakan tatbiqun, aplikasi, praktek penerapan Islam secara utuh, secara sempurna dalam semua hal, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, akhlaknya, semuanya ada salah. Barakallahu fikum. Ada apa ya? Yang dimaukan sama Syekh di sini, kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah kamu seorang salafi yang di atas jalannya salafun saleh, itu bukan diminta untuk membuat program salafiyah. Paham ya? Tapi diminta untuk menelusuri jejak langkahnya para sahabat, para tabi'in dan para sahabat. Paham? Ada gambaran ini ya, Pak? Jangan salah paham. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bedanya apa salafi dengan ikhwani, toh juga sama-sama kelompok. Bedanya apa ya khair? Hah? Manhajnya. Bagaimana ya khair? Terangkan sedikit khair. Masya Allah. Tahu sekarang. Kalau salaf
Apa kaidahnya? Wah, sajul tadi ini. Masya Allah, langsung menusuk ini. Akhir. Bahasnya lebih global aja ya. Jelas beda. Kalau Ikhwanul Muslimin sebuah kelompok komplotan tersendiri dengan nama sendiri, dengan manhaj sendiri, dengan pemahaman sendiri yang menyimpang, tidak mewakili Islam secara keseluruhan. Adapun yang namanya salafiyah salafi, itu ialah Islam dengan keseluruhan, mewakili semua Islam yang ada, bukan sebuah kelompok. Ini yang pertama. Yang kedua, Ikhwanul Muslimin dan semisalnya itu al-wala wal baroknya di atas kelompok tadi, cinta bencinya di atas kelompok tadi. Yang ikhwani ma'ana, yang bukan ikhwani minggir. Sementara yang namanya salafiyah, salaf, salafi, salafiyin, al-sunnah dan misalnya al-wala wal baroknya dibangun di atas Alkitab was sunnah, Islam. Siapa yang di atas Alkitab was sunnah, ikhwanuna fillah. Barang siapa yang menyeberang, yang menyelisih, yang menentang Alkitab was sunnah, alaina. Itu musuhnya kita. Yang harus dicari, dakwai, dipahamkan supaya kembali kepada yang benar. Hanya bedanya ya Pak. Satu saja. Barakallah. Yang ketiga, dari apa ini? Perbedaan tadi. Mereka ini pada umumnya nama-nama yang ada pada mereka itu mungkin penisbatan pada tokohnya. Atau yang kedua, dinisbahkan pada markas besarnya. Atau yang ketiga, dinisbahkan pada pemahamannya. Sebagai contoh yang pertama lah, Jahmiyah dinisbahkan kepada siapa? Siapa? Jahmiyah. Masya Allah. Ada nisbah pada tokohnya. Ada pula yang nisbah kepada markas besarnya, mabes, gitu ya, mabes kelompok ini. Contohnya Rais, ya tokoh ada, Haruriyah. Siapa apa itu? Kenapa dikatakan Haruriyah? Apa nama kotanya? Haruri. Orangnya apa? Markasnya ialah Harura. Daerah yang namanya Harura. Sehingga kelompoknya dikatakan Haruriyah. Orangnya dikatakan Haruri. Paham ini? Berlapasnya Bashir tinggal yang terakhir, dinisbahkan pada pemahaman mereka. Contohnya kayak apa ya Pak Bashir? Banyak seteru sabar. Satu aja. Ini nama diambil dari pemahaman mereka yang menyimpang. Kenapa dikatakan jamaah tabligh? Bukannya tabligh. Dikatakan bukannya tabligh, dikatakan memang tak mempan dengan nasihat. Lihat siapa? Dia tabligh. Kenapa dikatakan jamaah tabligh? Berarti kan pemahamannya nih. Apa pemahaman mereka? Tablignya dia. Tidak kira tabligh itu kan menyampaikan dakwah.
karena kan dikenal dengan sebagai jamaah dakwah yang furuj gitu. Allah tadi. Apa dia? Abu Sufyan. Allah Goli. Abu Sufyan, insyaallah Abu Sulaiman. Mana Abu Sulaiman? Insyaallah enggak lupa saya. Abu Sufyan dalam Goli. Contoh yang lain. Sudah maklumat pergerakan banyak. Insyaallah nanti kalau munasabahnya kita kasih banyak wawasan. Nah, biar antum tahu dunia Nusantara. Masya Allah. Abu Sirwah. Qadariyah. Kenapa dikatakan Qadariyah? Dikatakan Qadariyah dinisbahkan kepada paham mereka terkait dengan masalah takdir. Al-Qadariyah dikatakan Qadariyah dikatakan dia mengingkari takdir. Masya Allah. Pinter Rasulullah. Hanya mereka ya tidak lepas dari tiga ini. Mungkin nisbah kepada tokoh mereka sendiri atau tokoh yang mereka aku, atau nisbah kepada mabesnya, markas besarnya, atau nisbah kepada pemahaman mereka. Adapun nama salaf Ahlus Sunnah, Ahlul Jamaah dari hadis ya. Al-Jamaah dari hadis, As-Sunnah dari hadis, Taifal Mahfuz dari hadis, Al-Firqatun Najiyah dari hadis. Adalah apa lagi? As-Salaf dari hadis. Memang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di akhir hayatnya dijenguk sama Fatimah radhiyallahu taala anha, tamam diajari sama Rasul, ittaqillaha wasbiri. Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana lagi. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu ialah aku. Itu sudah ada kata-kata salaf di lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Sehingga namanya itu syar'i, jadi enggak syar'i. Paham? Dan juga isi kandungannya kalau salaf mewakili Islam secara keseluruhan. Salaf. Sehingga Islam sunnah ialah salaf. Salaf ialah sunnah ialah Islam. Sementara mereka comot. Itu tidak beres. Halo Bapak Ikhwan. Ini saya bawakan panjang supaya antum mengerti zaman sekarang ini zaman kita. Maka di sini barakallahu. Dari poin kedua ini para pendengar jazakumullah, al-muallif rahimahullahu taala meminta seorang talibul ilmi itu wajib salafi. Sudah menggunakan kata perintah ini. Kun perintah ya, amr ya. Amr mana wajib. Dikatakan wajib, dikatakan harus salafi. Kalau kamu bukan salafi, kamu khalafi. Jadi hizbi nanti. Barakallahu. Enggak ada toleransi dalam masalah ini. Ini prinsip dan keharusan. Maka seorang talibul ilmi harus menjadi seorang salafi dengan makna yang diterangkan tadi. Betul-betul punya prinsip al-kitab wa sunnah, berpegang dengan al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua urusan dia. Harus talib ilm sunnah salafi. Maka dari sini barakallahu fikum. Kalau ada seseorang yang talib ilm mencari ilmu syar'i, tetapi dia ala hizbiyatin, dia atas hizbiyah, di atas tariqah yang menyimpang dari tariqahnya salafun salih, ma yanfa' ilmu, tidak akan manfaat ilmu. Tidak akan ada barokah ilmu. Bahkan hadzal ilm wabalun alaih, ilmunya itu menjadi musibah bagi dia. Kalau demikian, ilmunya itu akan dia gunakan untuk menyerang al-haq dan digunakan untuk membela al-batil. Tapi kira-kira ada nggak ya dari kalangan hizbi al-batil belajar ilmu agama itu? Siapa ya? Oh banyak kata Muhammad. Banyak. Jenisnya kayak apa aja ini Muhammad? Hizbi ini. Apa semuanya begitu?
nama yang masyhur. Wahdah itu cuma wilayah sana aja. Semua yang buat. Ada nggak hizbin Abul Ahwal tidak yang ngomong ngaji, ngomong belajar ilmu agama? Ada kan? Siapa? Hizbi, Sohib tidak, nggak mau talim, nggak mau belajar ilmu agama. Ada. Ini ada kalau Allah Taala. Ya masih ada. Rahman. Jangan tahu. Mereka juga ngaji. Ada kitabnya apa? Apa itu? Hah? Qaulul A'mal, masyaallah. Dan juga Haidus Sahabat. Ayo. Orang buku nih. Tiap malam Selasa malam Rabu ayat-ayat terus. Ini yang dibawakan ya, mereka tidak mempelajari ilmu syar'i secara luas. Dikarenakan itu kata mereka bisa menimbulkan perpecahan. Sama tak boleh tok, jangan beres. Semua yang lainnya semangat belajar ilmu dini itu. Apakah berbarokah? Al-jawab la. Kaum Sufiyah, tanda kutip Syafi'iyah. Ayat kutipan tuh ya, tanda kutip Syafi'iyah. Mereka itu dikenal dan sangat masyhur dengan kepandaian dalam berbahasa Arab. Ilmu nahwu, lontok ya. Jangankan malan juruminya, malah matan mulhatul i'rab. Alfiyah malah. Alfiyah bin Malik. Masyaallah. Luar biasa itu. Ya. Gitu ya. Ya kan? Cuma banyak ya kan? Allah kan? Ngelosok ya kan? Luar biasa kan? Apa bermanfaat ya? Bermanfaat memahami Alkitab wa Sunnah dengan benar sebagaimana faedahnya ilmu nahwu itu. Al-jawab. Tapi justru digunakan untuk memperkuat, memperkokoh mereka. Mereka ini barakallahu fikum kalau berani berhadapan dengan sunnah, bahasa mereka langsung dikasih nama Wahabi. Mereka menggunakan kata-kata Wahabiyah. Paham? Untuk menjatuhkan lawannya itu, kali pertama yang dia tampilkan ilmu nahwu. Tetapi ya diambil. Isi surat, cacile. Ya bahasa kasar, bil makna lah. Coba kalau kamu tuh memang pinter, kamu i'rab ini. Contoh apa itu i'rab kamu? Potong. Kalau kamu tidak bisa jawab, langsung geber sama mereka. Kasih surat bola balik suruh i'rab nggak iso. Goblok, senek kan. Belum punya ilmunya, dorong iso ngaji dhisik, belum kok macam-macam. Ada ya. Mereka dikenal mentakabir, orang yang sombong kalau ngomong. Iya. Kamu jawab, salah jawabannya kamu tak apa jadi ya. Tak kasih surat, tak suruh i'rab. Dijawab sama dia. Lihat gobloknya ini, langsung disebutkan sama dia. Ini i'rabnya mansub dikatakan marfu. Ilmu dari mana ini? Ngomong-ngomong tentang haji sudah ya. Begitu kemudian kamu jawab dengan jawaban yang tepat. Tamam ilmiah begitu. Bungkam mereka. Ini bukan sembarang orang. Ini yang diladeni ini bukan sembarang orang. Ini orangnya berbobot ini. Belum cukup. Ilmu kedua mereka tampilkan. Ya sudah ya Pak. Ini nahwu ini lumayan. Di rumahnya orang ini sembarangan. Tes yang kedua ini, mereka juga dikenal sangat piawai terkait dengan masalah waris. Masalah waris. Jadi tidak pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
kita kayak mati bukan mereka. Nggak ada penerapan kaidah waris dalam realnya kehidupan artinya. Ini secara ilmu kaidah ya jangan tanya. Ya kasih ilmu. Nah, bahasanya ilmu faraid namanya al-ghaz. Nahwu punya al-ghaz. Dulu yang namanya faraid punya al-ghaz. Tahu al-ghaz? Al-ghaz namanya lughzun. Al-ghaz itu ialah apa namanya? Kalimat-kalimat yang susah ya, yang sulit, kasus yang rumit, yang unik-unik gitu. Iya ketika jawaban. Enggak, waduh, belum belajar pokok itu ya, kira. Nggak dijawab. Langsung sikat sama mereka. Kamu jawab, salah aja mereka mendapat ganti lagi ya. Allah, karuan nih. Kalau kamu jawab dengan tepat dengan ilmiah, nih begini, nih begini, nih begini, nih begini, nih begini, begini. Langsung bungkam mereka. Cara yang ketiga, main kata. Harus sungguh. Kalau punya kekuasaan menggunakan tangan kekuasaan. Kalau dipandang mereka lemah, duduk. Serbu, hancur. Mereka ya langsung. Mereka ternyata kuat menggunakan cengkraman penguasa, gak mempan. Nah itu mereka ini. Mereka perfect, dilek itu yang namanya hadiah. Mereka menggunakan tawah hadiah. Itu baru sufiyahnya ini kan, baru sufiyahnya. Bagaimana kiranya dengan seseorang yang juga mengatasnamakan sebagai salafiyah juga, yang juga mengaku di atas thariqahnya salafus saleh, Alkitab was sunnah, di atas pemahaman salafus saleh. Apa enggak bingung nanti? Apakah yanfa'uhum? Ngakunya Alkitab was sunnah di atas pemahaman salafus saleh, ternyata takfiri. Demikian takfir. Ternyata jihadi, senangnya ngebom orang. Ini Anda tahu bagaimana mereka itu. Salah. Mulai dari ini, terkena imbasnya, imbas keamanan. Allah dari. Dan misalnya, main tahu, apa dan main tahu. Sehingga barakallahu fikum, ilmu itu akan manfaat dan barokah. Kalau seorang talibul ilmi di atas thariqah salafus saleh haqqan, ingat haqqan, harus betul-betul diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, ini itu semuanya betul-betul di atas thariqah salafus saleh. Salafi tenanan menggunakan y, nggak pakai i. Kalau y itu asli, kalau yang i itu imitasi. Kayak gitu ya. Barakallahu fikum. Saya sengaja perpanjang ini masalah supaya antum barakallahu fikum memiliki satu misi, satu visi, satu manhaj di atas manhaj salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Hada musyawarah. Kalau banyak orang-orang yang dulunya di atas salafus saleh, al-syadah, ilmunya masya Allah, dakwahnya barokah, disegani. Begitu dia menyimpang, gelewang, belok dia. Yang tadinya seorang salafi jadi seorang salafi, gak ada ilmunya, gak ada mudahnya. Pernah menyaksikan masalah macam ini? Ahmad? Siapa? Siapa yang saya terangkan secara global, kok seperti yang saya ceritakan? Ceritakan apa? Pak itu banyak. Pak yang mana ini? Banyak Pak nih sekarang.
Dengan Pak D itu banyak. Jangan dikira ketika saya bilang Pak D itu aja enggak. Kadang itu ya kadang ini kadang itu. Bola liar itu. Ada. Apa yang kamu tahu selama ini sahabat? Paham? Lihat dulu dia sekarang. Itu saya yang mujarab. Ketika di atas pada masalah saleh, paham? Ilmunya nampak, harisbanya nampak, dakwahnya masya Allah, paham? Membahana di Nusantara, bahkan di dunia. Begitu dia yang harib dari pada masalah saleh, ini apa dia sekarang? Anda melihat bagaimana dia sekarang seakan-akan orang amin, syibah amin, tidak punya ilmu sama sekali. Ngelumu, katanya orang ngelumu, nggak nyangka kamu. Ngosok tak, bener tak, sok kayak gitu nggak ngerti. Itu kan haramnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi, jangan sampai ilmu yang kamu pelajari ini tidak barokah dikarenakan kamu tidak di atas salafun salih, jadah salafun salih. Wallahu musta'an. Waktunya sudah lewat ya. Ada kasih insyaallah. Dan pertemuan berikutnya teruskan kembali terkait dengan pembahasan bagaimana sifat-sifatnya seorang salafi supaya antum barakallahu fiik betul-betul di atas prinsip yang mulia. Naktafilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.